Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kimia sudah sampai hari ini di bab ke-7 mengenai asam basa dengan judul mengenal asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita ketahui, asam dan basa ini adalah suatu sifat dari suatu larutan. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui atau membedakan suatu larutan ini sifatnya asam ataukah dia basa dalam kehidupan sehari-hari? Maka mari kita bahas secara teori terlebih dahulu. Oke, untuk menentukan suatu sifat asam ataukah basa dari suatu larutan, tentu ini harus melalui suatu uji ya atau praktikum. Nah, sebelum sampai ke sana, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep asam basa ini secara teorinya. Apa itu asam dan apa itu basa? Oke. Di sini bisa dibaca ya, ini yang sudah kalian catat. Konsep asam basa. Istilah asam atau acid itu berasal dari bahasa Latin, yaitu acetum, yang berarti cuka. Sementara basa itu adalah alkali, dia berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Nah, asam dan basa ini merupakan suatu senyawa yang bersifat saling menetralkan. Jadi kalau ada suatu asam dilarutkan dengan basa, maka nanti sifatnya akan netral. Oke, teori yang pertama adalah Arrhenius. Teori Arrhenius ini mengenai asam basa dari Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam itu adalah zat yang dapat melepaskan ion H+ di dalam air. Sehingga konsentrasi atau jumlah dari ion H+ di dalam air ini akan meningkat. Sementara basa, zat ini dapat melepaskan ion OH-. Oke, soalnya salah ya, ini harusnya ada OH- di dalam air, sehingga konsentrasi ion OH- ini di dalam air akan meningkat. Perhatikan contoh berikut. Contoh dari suatu asam adalah contohnya nih, HCl, HNO3, H2SO4. Nah, ketika dilarutkan di dalam air, mereka akan terurai, kemudian membentuk ion H+ dan ion negatif dari sisa asam. Contohnya ini, HCl, ketika dilarutkan dalam air, ini tuh dilarutkan dalam air ya, artinya mereka akan terurai membentuk H+ dan Cl-. Ini sisa asamnya, ion negatifnya sisa asam. Nah, mana yang menunjukkan bahwa dia asam ini? Jadi ada pembawa sifat asam, yaitu H+, itu menurut Arrhenius. Contoh untuk yang basa, NaOH, KOH, Ca, ini dikurungin ya, OH 2 kali, dan Al, ini pun dikurungin, OH-nya 3 kali. Nah, jika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk ion OH- dan ion positif sisa basa. Contohnya, NaOH dilarutkan dalam air, maka dia akan terurai menjadi Na positif dan OH negatif. Nah, ini yang membawa sifat asam ini adalah OH-nya. Itu ya. Berarti untuk menentukan sifat asam suatu basa menurut Arrhenius, tinggal dilihat saja hasil reaksinya, apakah terdapat H+, berarti dia asam, atau terdapat OH- berarti dia basa. Nah, tetapi teori ini masih memiliki banyak kekurangan. Pertama, dia hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi dalam air. Jadi harus selalu dengan air kalau Arrhenius. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan senyawa yang tidak memiliki OH tetapi karakteristiknya seperti basa. Jadi ada beberapa senyawa yang di tulisannya ini tidak ada OH-nya. Ini kan ini ada OH, ini ada jelas pasti dia sifatnya basa. Nah, tetapi ada beberapa senyawa yang tidak memiliki itu, namun dia karakternya sifatnya adalah basa. Maka teori Arrhenius ini diperbaiki atau dilengkapi. Sama siapa? Yang kedua yaitu Bronsted dan Lowry. Kata Bronsted dan Lowry sebenarnya ini mereka dua orang yang berbeda ya, di tempat yang berbeda pula melakukan percobaannya, namun hasilnya ternyata sama. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang tadi asam merupakan spesies yang memberikan
proton atau mendonorkan protonnya. Proton dalam hal ini adalah H. Oke ya, H. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton atau disebutnya sebagai akseptor, penerima proton. Nah, pada saat suatu basa menerima suatu proton, akan terbentuklah suatu asam basa yang disebut asam basa konjugasi. Perhatikan reaksi berikut. Ini yang tadi, ada suatu spesies atau suatu senyawa yang tidak memiliki OH, ini kan nggak ada OH ya di senyawa ini ya. Namun sifatnya ternyata adalah basa. Ini adalah amoniak, contohnya amoniak. Jadi alkemis itu nggak bisa ngejawab, loh kok amoniak ini ada suatu senyawa dia tidak memiliki OH di rumus kimianya. Namun ternyata setelah diuji sifatnya adalah basa. Nah, maka yang bisa menjawabnya adalah teori dari Bronsted-Lowry. Nah, kenapa NH3 ini meskipun nggak punya OH tetapi sifatnya basa? Karena ternyata NH3 ini yang ini berarti dia menerima atau akseptor proton, maka sifatnya jadi basa. Coba kita lihat. Nah, cara menentukan asam basa konjugasi ini adalah ini ya. Nanti tolong dilihat. Ini dari reaksi ini kan bolak-balik nih. Ya, saya ulangi, ini bolak-balik nih. Jadi dari kiri ke kanan, kalian harus lihatnya, kemudian dari kanan ke kiri. Nanti tentukan terlebih dahulu pasangan yang hampir mirip rumusnya. Di kirinya apa, di kanannya juga apa. Contoh begini. NH3 tolong cari di sebelah kanannya yang mirip. Apakah NH4+ ataukah OH-. Jadi NH3 ini harus dicarikan ya pasangannya di sebelah kanannya itu siapa. Jadi yang mirip. Kalau di sini ada NH, N dan H, berarti di sebelah kanannya pun kalian harus mencari spesies yang ada N dan H-nya. Nah, sementara H2O pun sama seperti yang tadi. Jadi cari yang hampir mirip, ada H, ada O. Jadi ketika kalian memilihkan pasangan NH3, nggak mungkin pasangannya dengan OH karena di sini tidak ada N ya. Semoga dapat dipahami. Nah, setelah itu baru pasangkan pakai garis, tarik garis. Berarti NH3 pasangannya dengan NH4+, kemudian H2O pasangannya dengan OH-. Setelah itu mari kita tentukan sifatnya. Lihat siapa yang mendonor, siapa yang menerima ya. NH3. Nah, kita lihat ya, NH3 sekarang pasangannya dengan NH4+. Coba kalian lihat di sini H-nya jumlahnya ada 3. Karena ini proton ya, berarti yang dilihat itu hanya penambahan atau pengurangan si H atau proton. Dari sini H-nya 3, ke sini menjadi 4. Artinya dari 3 menjadi 4 adalah bertambah. Berarti NH3 ini menerima ataukah memberikan dari 3 ke 4. Berarti kalau dia bertambah artinya dia menerima, sehingga sifatnya adalah basa atau akseptor proton. Kalau yang NH3-nya basa berarti pasangannya adalah asam, tapi asamnya berarti dia asam konjugasinya. Nah, sekarang kita tentukan yang kedua, yaitu H2O. H2O di sini hanya jumlahnya 2. Pasangannya adalah OH. Dari 2 menjadi 1, berarti artinya si H ini dilepaskan H-nya. Berarti sifatnya adalah asam. Dilepaskan atau diberikan kepada siapa sih H ini? Pasti jelas ke NH3. Sehingga reaksinya adalah reversibel atau bolak-balik. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, H2O adalah asam, maka pasangannya berarti sudah dipastikan adalah basa. Tapi basanya berupa basa konjugasi. Sehingga dari sini kesimpulannya pasangan asam konjugasi ini biasanya sering muncul di soal ya. Mana yang termasuk asam basa konjugasi? Berarti NH3 dengan NH4+, H2O dengan OH-. Nah, itu menurut Bronsted-Lowry. Nah, dia menutupi atau mengatasi kelemahan dari teori Arrhenius. Nah, kelebihannya apa aja? Ternyata satu, itu tidak terbatas dalam pelarut air. Jadi tidak harus selalu dengan air. Kita bisa menentukan sifat asam dan basa tanpa pelarut air pun. Nah, yang kedua,
tidak hanya berupa molekul, tapi juga berupa kation dan anion. Ini kation ya, ini anion. Oke, teori yang ketiga adalah teori asam basa dari Lewis. Teori ini akan mencakup teori dari Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Nah, menurut Lewis, karena Lewis ini kita kenal sebagai seseorang yang membuat struktur dari suatu atom dengan titik-titik elektron, maka yang dilihat di sini adalah elektron ya, jadi bukan lagi proton. Tapi sama yang dilihat itu dia mendonor atau menerima, cuman bukan lagi proton melainkan elektron. Oke, menurut Lewis, asam adalah spesies yang mampu menerima pasangan elektron. Jadi si asam ini berarti dibalik. Kalau tadi di Bronsted-Lowry itu asam itu donor proton, sekarang mah menjadi akseptor proton. Sementara basa adalah spesies yang memberikan pasangan elektron atau donor dari elektron. Contohnya ini, ada BF3 kemudian direaksikan dengan NH3. Apakah sifatnya mana yang asam dan mana yang basa? Seperti kita ketahui bahwa NH3 ini adalah tadi menurut Bronsted-Lowry adalah sifatnya itu basa. Nah, mari kita buktikan benarkah dia basa. Kalau dia basa berarti dia harus memberikan proton. Oke, kita lihat struktur Lewis dari BF3, boron trifluorida namanya. Ini si boron sudah, kalau F-nya sudah kelihatan ya, sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sementara boronnya ini baru mendapat elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi baru mempunyai elektron sebanyak 6. Artinya dia masih kurang sebanyak 2 untuk mencapai kestabilan. Nah, sementara NH3 ini H-nya sudah stabil karena H cukup 2. N pun sudah stabil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, N di atom N ini terdapat pasangan elektron bebas atau PeB. Berarti ketika mereka bereaksi, BF3 bereaksi dengan NH3, kita bisa menentukan mana nih yang mendonor proton. Elektron. Berarti spesies yang harus memiliki kelebihan PeB atau pasangan elektron bebas. Bisa di sini kita kelihatan ya. Tadi B mah kekurangan, nggak ada lagi protonnya kurang untuk menjadi elektronnya menjadi stabil tuh kurang 2. Sementara NH3 ini punya kelebihan 2 untuk menjadi stabil. Sehingga yang mendonorkan elektronnya adalah NH3 terhadap BF3. Nah, berarti sifatnya sama dengan yang Bronsted-Lowry. Hanya saja pengertiannya berbeda. Jadi bukan dilihat lagi dari proton melainkan dari elektron. Nah, berarti NH3 benar sifatnya basa karena dia mendonorkan elektron ini terhadap spesies yang kekurangan elektron. Berarti BF3 sifatnya asam ya. Ini tadi penjelasannya. Jadi B belum memenuhi kaidah oktet, belum 8 ya, sehingga dia akan menerima elektron dari NH3. Semoga dapat dipahami. Nah, oke, jadi teori asam basa Lewis ini akan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan teori asam basa Arrhenius maupun Bronsted-Lowry. Apa saja kelebihannya? Pertama, dia dapat menjelaskan reaksi asam basa yang berlangsung dalam pelarut air, bukan air, atau bahkan tanpa pelarut sama sekali. Jadi ada pelarut itu bisa air, bisa bukan air, atau bahkan tanpa pelarut sama sekali. Dia bisa menjelaskannya. Jadi lebih luas cakupannya. Teori Lewis juga dapat menjelaskan reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton atau H+, seperti yang tadi ya. Jadi tidak ada transfer H dikasih ke siapa gitu ya. Nah, itu. Kemudian juga dapat menjelaskan reaksi-reaksi seperti pembentukan ion kompleks dan reaksi dalam kimia organik sebagai reaksi asam dan basa. Itu adalah konsep asam basa menurut 3 teori, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ketiganya saling karena dia mengalami perkembangan, jadi saling melengkapi, dan teori Lewis yang cakupannya lebih luas. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.